Lu tahu nggak? Ada satu perempuan yang naik dari posisi selir paling rendah sampai jadi kaisar satu-satunya dalam 3000 tahun sejarah Cina. Namanya adalah Wu Zetian. Dia memajukan Cina lewat reformasi brutal. Tapi di akhir hidupnya, dia melanggar semua norma dengan mengambil selir laki-laki. Ini adalah kisah pertarungan brutal dari bawah banget hingga takhta yang mengubah gender kekuasaan selamanya. Wu Zetian lahir tahun 624 Masehi di keluarga pejabat kecil. Dari kecil dia beda. Dia nggak suka kegiatan perempuan seperti menjahit, tapi belajar baca, nulis, sejarah, hukum, dan strategi militer, ilmu yang bahkan banyak pria bangsawan nggak kuasai. Waktu masuk istana di usia 14 tahun sebagai Cairen, selir paling rendah, posisinya hampir nggak ada nilai. Ribuan gadis lain punya nasib sama. Mayoritas terlupakan. Wu Zetian menolak nasib itu. Dia cepat naik karena kecerdasan, karisma, dan kemampuan membaca karakter orang. Kaisar Taizong suka sama kepintarannya dan menjadikannya juru tulis. Tapi titik balik hidupnya terjadi setelah Taizong meninggal. Sesuai aturan, semua selir harus masuk biara dan menghabiskan hidup sebagai biksuni. Tapi Wu Zetian punya koneksi kuat dengan putra Taizong, kaisar baru Gaozong. Dia dipanggil kembali ke istana. Langkah yang sangat tidak biasa dan bikin banyak pejabat tua langsung curiga. Di istana, rival paling besar adalah Permaisuri Wang. Intrik mulai memanas. Lalu muncul kejadian paling kontroversial dalam sejarah, Tiongkok, bayi Wu Zetian meninggal. Versi resmi sejarah ditulis musuh-musuhnya bilang, Wu Zetian sendiri yang membunuh bayi itu lalu menyalahkan Permaisuri Wang, membuat Wang jatuh dan dihukum kejam. Apakah ini benar atau fitnah? Sejarawan modern masih debat. Tapi satu hal jelas, setelah kejadian itu, jalan Wu Zetian menuju kekuasaan terbuka lebar. Dia jadi permaisuri bertahun-tahun, dan secara bertahap mengambil alih pemerintahan karena Kaisar Gaozong sakit dan lemah. Pada periode ini, dia mulai menunjukkan dua sisi ekstremnya. Kejam tanpa ampun terhadap lawan politik, tapi jenius luar biasa dalam mengelola negara. Dia membangun jaringan mata-mata nasional, eksekusi pejabat korup, menghapus bangsawan malas, dan memperkuat kekuatan kekaisaran. Saat Gaozong meninggal, Wu Zetian memerintah sebagai ibu suri, tapi itu cuma tahap sementara. Dia menggulingkan putra kandungnya sendiri yang jadi kaisar boneka, mengendalikan istana sepenuhnya, dan pada tahun 690, Masehi mendeklarasikan negara baru, Dinasti Zhou. Dia menjadi kaisar, bukan permaisuri. Gelarnya sama persis dengan kaisar laki-laki. Ini tuh pelanggaran total terhadap semua aturan, tradisi, dan norma 4000 tahun. Ironisnya, meski naik melalui darah dan konspirasi, pemerintahannya stabil, makmur, dan penuh reformasi. Ia memperluas wilayah Cina, memperbanyak ujian negara agar rakyat biasa bisa jadi pejabat, mendukung pendidikan, dan mempromosikan wanita di pemerintahan, hal yang mustahil pada masanya. Di luar kekejamannya, dia adalah pemimpin efektif yang menghentikan korupsi.